Kala dawuh sapa Allah, qad utitas. Teman-teman den paringi sira Musa suklaka ing penjalukan sira Musa. Ya Musa he Musa. Manan hale dadi peparing alaika ing atase sira. Manan hale dadi peparing alaika ing atase sira. Walaqad mananna alaika marratan ukhra. Lan teman-teman paring sapa ingsun alaika ing atase sira. Paring nikmat marratan ing siji kejadian utawa ing tempo ukhra ingkang liya. Tema-tema nubuwah nggih, tema-tema nubuwah niku enggak lepas saking Bani Israil. Iki sing disebut Quran, inna hadzal qur'ana yaqussu ala bani Israil aktsaral ladzi hum fihi ikhtalaf. Terus boten enten tema nubuwah yang tidak melibatkan konteks-konteks sejarah keisrailan. Israel niku bahasa Ibrani, artinya nggih Abdullah. Terus sakjane sampean ndek anak jeneng Israel nggih sunat, maknane Israel napa? Abdullah. Nah, tapi sampean ndek anak jeneng Israel bayangannya Israel yang sekarang sing sudah Zionis nggih, Israel yang sudah napa? Kula baleni malih nggih. Ben sampean gak salah paham karena yang bulan kemarin itu ada hujan deras. Kula baleni malih. Sampean harus ngaji terus sama wong alim sing ngerti sejarah. Israel yang disebut Quran atau hadis. Sing disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku Israel murad dan bihim auladu Ya'qub. Sampai nak ketemu mahasiswa, ketemu pakar, ketemu balik, ketemu siapa saja ingatkan. Israel sing murad dan bil Quran niku auladu napa? Ya'qub. Boten Israel sing sakniki sebagai nation, sebagai nama sebuah napa? Nah Israel saiki niku sebuah nation, sebuah negara. Lah nak Israel saiki sing dimaksud Quran rak mlebu wa anni faddaltukum napa? Ala. Mulya wong Israel napa? Menang. Tunggale para habaib kados Sayyid Muhammad Alawi habaib. Ora pati seneng, muni tetep muni Arab kok. Gak gelem nambahi Saudi. Saudi ku jenenge wong. Jenenge wong boleh lewat piye walhasil puasa ning Mekah, anak turune darani Ali Saud. Negara kok wae mbuahe darani Arab Saudi. Akhire sing iso mimpin Arab mau anak turune Saudi. Mane khabar ku mangkel. Kok pemerintahan Arab ora sing didol Ka'bah mbek sareane Kanjeng Nabi. Anak putune kesia-sia sing pangeran Saud sak anak turune mul. Nane Habib itu do diguyu-guyu ning kados Habib Sayyid Muhammad Alawi, Habib Zain bin Semit. Lha nek muni ya Arab kan wae. Saudi ku jeneng tabah. Dadi kaya Indonesia terus diarani Indonesia Soekarno. Untunge kok mboten. Indonesia Soeharto. Untunge kok mboten. Ya Indonesia. Ini penting loh. Jadi makanya nama itu punya pengaruh besar. Sehingga ketika sudah namanya Arab Saudi, ini ku kesane yo nak sing ora dinasti Saudi. Apa mimpin kangen? Wis kadung dadi sistem monarki, negara sawangane wae mbah-mbah. Dal padha-padha pantes marisi ra yo. Alir Rasul terus sudah kan. Ya, tapi dunia nggih ngoten. Akhire rata-rata habaib nu pindah teng Iran. Pindah teng Iran delalah mereka dekat dengan Syiah. Akhirnya dia masalah mbek ahli sunnah. Habib sing ahli sunnah do manggon teng Yaman. Yaman itu riyen namine Hadramaut, kota mati. Mergo riyen Yaman kaum Ad nggih. Terus yang diistilah Quran kaum Ad niku sakniki dadi napa? Yaman. Mulane tenggene Yaman wonten Khalil Nabi Hud wa ila adin akhahum napa? Hud. Terus tenggene Yaman ibu kotane namine Ahqaf. Terus tenggene juz 26 iz anzara qaumahu bil Ahqaf. Karena kota mati itu namanya itu serem. Walhasil terus sampai tiang-tiang Kanjeng Nabi piyambak nang istilahna mboten Hadramaut tapi Yaman. Nggih napa? Lah niku kila daerah Yaman niku mergo sebagian pinggirane Ka'bah, sebagian pojok Ka'bah niku ora ana sing diarani rukun napa? Yaman. Niku ngarah ke Yaman. Sebagian kil mengatakan demikian. Karena Kanjeng Nabi ngendikan al-fiqhu Yamanin wal hikmah Yamaniyah.
Jelas saniki tiang-tiang alim manggen teng Yaman. Terus zaman dawuh Kanjeng Nabi al-fiqhu yamanin wal hikmah napa? Yaman. Dan sampean ngertos. Sehingga perubahan nama itu punya akibat dalam pola keislaman. Ya, dalam pola nama. Arab Saudi gak ada lembaga fatwa ulama sing dulu dipimpin Syekh Abdul Wahab. Kemudian faham itu disebut Wahabi. Ahli sunnah punya pakem mudawwan, bukan pakem hakikat, pakem mudawwan yang dibukukan, kemudian pengikutnya disebut ahli sunnah wal jamaah. Iran Syiah punya pakem imamiyah, yaitu Imam Isna Asyariyah, sing disebut pengikutnya dari Syiah napa imam. Padahal dawuh Ibnu Khaldun pada akhirnya wan nasu ala dini muluki. Menusa iku cara beragama karek anut ketuane. Lha iku sing maring perkara nggih. Lalu kula wingi mucal teng sarang Jumat sonten niku kula mucal teng sarang cerita. Jika menurut syariat Islam orang disuruh ikut imam, tentu imam kita ini dalam fikih misalnya Imam Syafi'i, dalam tasawuf anut Imam Ghazali atau Abdul Qasim Al-Jilani. Karena istilah imam bagi Syiah ya imam-imam itu. Terus Sayyid Ja'far, Sayyid Bakir, Sayyid itu Imam Isna Asy'ari. Begitu juga kalau menurut orang Wahabi ya Syekh Abdul Wahab. Nah, sehingga masalah imamiyah atau harus lewat imam atau khilafah yang lewat imam itu menjadi masalah-masalah politik. Ini ben sampean rontok ngalim tahqiq. Jadi masalah apa? Politik. Meskipun politik kultural, tapi tetap menjadi sosial politik, jadi geopolitik. Sekarang banyak orang yang perilakunya itu sangat NU. Sholatnya yo kunut, nak sholat yo ndredeg di pengiran. Istiqomah jamaah 5 waktu. Tapi karena dia tidak ketua NU cabang, tetap sawangane luwih NU sing sedang jabat. Sanajan ta rapate jamaah, paham? Padahal cara Mbah Hasyim Asy'ari jek sugeng, Mbah milih niki napa niki, kira-kira Mbah Hasyim ulama mesti milih sing istiqomah jamaah. Tapi sebuah lembaga itu pasti terstruktur, dan yang punya jabatan struktural tentu yang dianggap lebih punya otoritas menafsirkan mana sing darane NU dan mana yang tidak. Begitu juga lembaga agama. Fatwa MUI tentu lebih hebat timbang fatwane kiai ngalim ning musala sing ditunggoni penceng sithik-sithik. Senajan to jek mutolaah terus. Sing MUI ne ora tau napa? Mutolaah. Tapi kan dekne ora ketua majelis ulama. Wah ada. Sampeyan ora nyesal itu fenomena. Mulane nek dadi wong alim kudu kaliber. Minimal kados kula niku jek ana hawane, masih ora jabat niku jek ana hawane. Ada orang jabat ora ana hawane entek, napa? Kukut. Wong terus dalane kiai cilik, kiai tahlil, kiai mayit, kiai jenazah, sampe jenenge welek sakake. Padahal wong saleh iso wae parek pangeran. Mulane wis kadung parek pangeran, kula ijazah ya aja ngresula ben tetep dadi wali. Ada sampean ngresula mergo kalah populer mbek sedang jabat. Ora sida dadi napa? Wali. Jadi kadung ambis ngoten niku nikmati mawon. Itfan wujud kafi ardil kumul. Menisan. Dene kadung ra populer ngoten wis menisan. Gusti ibadah kula fisiri. Tapi fenomena Islam ra tau diwawancarai wartawan. Gawe statement ya ada yang mendengar. Sementara yang punya otoritas keislaman di Indonesia paling NU, Muhammadiyah, MUI. Dianggap penafsir tunggal dalam tren-tren keislaman. Iwa NU sing sedang jabat. NU kiai alim sing bodoh gede lah rajabat ya rapat iman. Faham? Nah coba sekarang ya kiai-kiai yang khusuk-khusuk itu bendino ngaji tafsir, ngajari murid-murid walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tatabi amilatan. PBN pluralisme. Gelora-gelora seperti itu. Kalah ho.
Gue gedeng ya ora kena. Pancen dalam era kemajukan kudu plural. Ya kowe tetep dalil, semoga tetep dalil. Ya sing ikhlas sampean ora sangrem. Pokoke itu ya dawuh Allah walan tardo angkal yahud walan nas. Hatta tatabi amil. Ya artinya antar umat beragama itu saling ingin mengalahkan. Soal ono isu pluralisme kemajmukan yo iku omongane wong-wong jeng ya ora melok-melok. Tetap harus konsisten. Kalau sampean tanya sama saya, "Loh, Gus, apa berarti kita harus musuhan sama orang Yahudi Nasrani?" Ya enggak. Agama mengajarkan wa qulu linnasi husna, sama siapa saja kita baik. Tapi kita baik ini berdasar perintah wa qulu linnasi husna, bukan dengan alasan yang dibuat khas paham-paham modern sekarang. Itu misalnya atas nama sekularisme atau atas nama pluralis. Kita sebagai ulama punya ciri khas. Paham? Jadi kula nyuwun kiai-kiai yang alim, yang punya istiqomah ngajar, terus yang punya keyakinan pada kebenaran harus konsisten dan tidak usah nyesal. Terus kula mboten nate nyesal. Di umat kok sampean ra jelas mboten nate nyesal. Yang kok dadi kiai ini kudu siap ikhlas, mboten malah lara ati. Dadi kiai gedhe niku salame template ngangge cek. Wis ngoten jelas komitmen. Mbek sampean sowan pisan cerita masalah. Dadi kiai ra ikhlas lara, malah nyeksa ati. Wis sowane ra nggowo lapor napa? Lapor napa? Masalah. Masalahnya seru. Bojo minggat IP drengki. Lah umpama ora ikhlas wis lara kabeh. Dadi kiai kados kula niku. Anggere ikhlas nggih ampun. Ngrungokno omongane wong laporan ya ibadah. Ngrungokno umat ngeluh ya napa? Ibadah. Bar. Wes gak usah nganggo terminologi modern. Konsultasi 1 jam berapa? Ora usah malah lara ati. Ini kula terangkan. Nah sekarang Israel yang sekarang balik. Israel yang sekarang itu nama sebuah nation, nama sebuah negara. Di mana pada batas teritorial tertentu yang di dekat Palestina itu bernama teritorial yang dibatasi sebuah undang-undang disebut nation bernama Kemudian di sampingnya atas nama nation pula negara pula disebut Palestina. Di dekatnya situ ada Lebanon, ada Syria, ada macam-macam. Nah, Israel yang dibicarakan Al-Quran dan Hadis itu Auladiyah, anak turunnya Nabi Sinten. Dan itu ujung-ujungnya nanti termasuk Nabi Muhammad. Mereka lagi misanan mindu. Mulane wong Yahudi Nasrani niku ketika Muhammad menguasai cerita tentang Nabi Musa, niku kaget. Kena apa Quran kok sering nyeritakno Nabi Musa? Iku cara saiki ini show ilmiah. Ben ulama Yahudi roh jebule yang menguasai cerita tentang Nabi mereka, jebule malah Nabi sinten? Muhammad. Paham ya? Kena apa Quran kok sering bakas ceritane Nabi sinten? Musa. Mergo persaingan ilmiah, persaingan intelektual lu Kanjeng Nabi Muhammad mek pakar-pakar Yahudi, pakar-pakar Nasrani dan cara Jawane agul-agulane mereka ternyata Nabi Musa itu cerita Nabi Musa dikuasai betul oleh Nabi Muhammad. Bahkan tradisi Nabi Muhammad itu banyak yang terinspirasi oleh tradisi Musa. Misalnya Kanjeng Nabi zaman teng Madinah niku di hari Tasu'a itu banyak orang-orang Madinah puasa. Padahal mereka sudah Yahudi yang menyimpang. Yahudi sing napa? Kanjeng Nabi tahu hari apa ini sehingga kalian puasa. Iki yaumun najwa hari Tasu'a Asyura ya Asyura. Ini hari najwahu fihi Musa. Hari di mana Allah menyelamatkan sinten? Terus Kanjeng Nabi wangsul kondot teng para sahabat, antum ahaq bi Musa. Kamu ini pengikut Musa yang sebenarnya, bukan mereka. Mereka sudah menyimpang. Harusnya kamu lebih kuat. Sehingga puasa Asyura disunatkan. Itu tidak ada kaitannya dengan Nabi Muhammad, itu kaitannya dengan Nabi sinten? Musa. Paham ya? Nah terus ana akal-akalan fikih niku sing kula zaman studio kena ora ya. Nak poso tanggal 10 pas mirip wong Yahudi. Lah trene hukum fikih niku kudu beda mek wong Yahudi.
Akhirnya ojo poso tanggal 10 tok tapi dimulai tanggal 9 ben pitu. Mulane teng fikih-fikih wonten ijtihad wa min sama. Karena ininya itu beda mbek Yahudi nak kadung ra poso tanggal 9 disunatno poso tanggal 11 ben tetep be. Kula zaman teng sarang sering sih. Aku ya mesti beda, lebih dampi Gus ngomong poso aku ora. Aku kepengen beda kok posone repot ra karuan. Lah aku ora pati kuat poso, nek aku pengen beda ya nek wong Yahudi poso aku ora poso. Mung ape beda kok repote ora karo. Tunggale anut sunah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nak nglakoni ngamal sunah itu kadang dilakoni kadang qobliyah, ba'diyah, terus termasuk sholat qiyamul lail itu kadang dilakoni kadang ora. Dan Nabi menunjukkan saat gak dilakoni beliau menunjukkan supaya jangan ada kesan bahwa itu wajib. Namanya kalau sering cerita, kalau niku ulama sing rodok nakalan, itu mlebu swarga. Mergo wong-wong anut sunah Nabi dilakoni. Kalau anut Nabi sing ora nglakoni niku nggo nunjukno nak sunnah. Paham? Jadi kula pas meninggalkan pun dalam konteks sunnah Rasul. Dan itu sah, kalau ulama itu apa? Sah. Dan ulama harus menjaga konstitusi ini. Jangan sampai semua ulama itu melakukan sunat terus menerus, nanti dikira wajib. Tapi sing ulama sing sudah ada rawan disudoni, lihatnya orang itu yakin kalau itu ulama. Nah kok sampean kukut, tapi kan saya sampean raweh tepuk. Lalu itu biasa. Saya tuh kalau terawih 30 hari Ramadan mesti buatan terawih 2 atau 3 kali. Ya buatan delik gitu biasa gitu apa? Karena bahaya sekali kalau ibadah sunat kemudian menjadi apa? Wajib. Itu rahmat betul. Nabi dulu itu qiyamul lail hanya sampai 8 hari. Ketika beliau di masjid tambah banyak. Terus beliau meninggalkan itu. Takut dianggap nopo efek dianggap fardu itu bukan karena males mungkin. Bahaya sekali, bahayanya itu begini. Sampai pancen pegawaiane wis nyai dasar nganggur, traweh ya betah misalnya. Tapi kan banyak umat-umat yang miskin, saat traweh harus jualan bakso, saat traweh harus jualan kacang, saat traweh harus dia masih di jalan ngojek. Andai kan semua ulama mentradisikan traweh kayak keharusan, mereka akan divonis fasik, divonis umat Islam yang nggak peduli traweh, nggak peduli masjid. Tapi dengan tradisi tetap itu sunat ya enggak. Mereka tetap kita bilang orang-orang Islam yang soleh, yang tolakul halal, orang-orang Islam yang baik, yang sekarang tolakul halal cari rezeki. Ini penting. Kalau ulama itu pasti cara berpikir begitu, bukan karena malas. Jadi sampean boleh niru saya asal dengan kapasitas visi yang kayak saya, paham ya? Enggak apa-apa. Ini khas ulama. Bahkan seorang Aisyah yang zaujatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah menyimpulkan begini. Wa in kana Rasulullah la yada'ul amala wa huwa yuhibbu ma khafata ayyufrada alaihi. Dan sungguh Nabi itu mencintai sebuah amal, tapi beliau memaksa meninggal. Padahal beliau cinta sekali sama amal itu, hanya karena takut dianggap nopo wajib. Dianggap wajib itu resikonya bagi kebanyakan orang. Nggih? Coba misalnya kita punya bayi, habis sholat assalamualaikum ibu-ibu lari ke rumah yang menyusui bayi. Coba kalau semua kiai wiridan, apalagi dengan pakem-pakem yang ekstrim, malah asal wirid bawa kirit, semua wiridan kayak kedek. Bagaimana mungkin seorang ibu yang kesusu pulang untuk menyusui bayinya kamu hukumi kayak kedek? Kamu Islam model apa lagi kalau cara hidup fonis-fonis begitu? Paham ya? Sing bagian wiridan nggih monggo wiridan apa nek wis ngamal ora usah disemangat monis, ngamal juga plepak-plepok monis wong. Kalau kamu nikmati wiridan nggih monggo wiridan tapi rasa plepak-plepok mantai sal wirid bawa napa? Wong sira di wiridan kok kethek. Ini penting kula aturaken. Saya sebagai ulama akan ngomong ini terus. Saya ngomong ini terus di Jogja di mana-mana tiap saya ngaji. Biar konstitusi agama tetap yang wajib ya wajib, nggak boleh ditinggalkan. Yang sunat ya tetap sunat. Tapi jangan katakan bahwa sunat tertentu yang ditinggalkan oleh seorang muslim tertentu menjadi dia tidak melakukan sunat. Itu kriminal kalau sampai memandang begitu. Seorang ibu yang cepat-cepat pulang untuk menyusui anaknya, jangan katakan dia tidak melakukan sunat wiridan. Dia memang tidak melakukan sunat wiridan, tapi kesusu nyusui bayi bagian dari kesunatan yang lain.
yang lain dan dia tetap mendapat pahala. Jadi dia tidak kalah hebatnya dengan kamu. Dia nyusui bayi juga perintahnya Allah. Sekarang bakul bakso ke susu mencari rezeki juga perintahnya Allah. Atus kula sebagai ulama baru lagi jarang kurang dia mutolaah. Ulama harus lebih banyak mutolaah karena ciri ulama itu ngajar itu identik dengan belajar. Apa sampai kan makomnya abid sinau ora paham. Wis ada wiridan ora repot. Kira-kira sinau yo bingung. Mbok untuk ilmu sitok malah nyesatno. Kula niku dalam hal ini itu sering saya utarakan biar kita tidak saling vonis, tidak saling menyerah. Abu Dzar dulu itu kalau sholat khusyuk era karuan. Sampai ono wong wayahe mulai nontane sangka alas ora sida mulai gara-gara salat Abu Dzar kesuwen. Kanjeng Nabi marah-marah. Afattanun anta ya Abu Dzar, apa kamu ingin bikin Islam ini bubar gara-gara wong salat makmum kowe kecewa kabeh. Sampai Nabi itu punya aturan yang mungkin kalau orang senang wiridan itu tidak siap. Tapi ini hadis sahih. Kalau kamu sholat jadi imam, itu fal yukhafif, harus cepat. Fa inna fihim ad-dha'ifa wa dzal hajat, karena di antara mereka pasti ada orang lemah dan yang punya banyak kepentingan. Fakana Rasulullah idza shalla wa sami'a sautan nabi khaffafa sholata ma khafata ayyakuna fihim ummuha. Nabi ketika sholat jadi imam kok dengar anak kecil nangis cepat takut diantar. Nabi ketika sholat jadi imam kok dengar anak kecil nangis cepat takut diantara makmumnya itu ibunya. Paham ya? Ini penting kalau aturakan. Jangan kira orang yang tidak wiridan kemudian tidak melakukan perintah Allah, ya tetap melakukan perintah Allah. Cepat ngurusi bayi itu juga perintah. Begitu juga sampai yang terawih monggo terawih, tapi yang sedang jualan bakso di terminal orang-orang Islam yang soleh yang ngojek juga sedang dalam perintah Allah karena tolabul. Nah sampai misalnya takok ngotot, itu yuk terawih sih, ora apa-apa. Terus bariku kerja bareng. Pertanyaannya bisa dibalik. Nak sampean berhak bertanya begitu, mereka juga berhak. Ada bakso sik terawih kok dalu ya kena. Kowe nek dadi kiai aja nakalan, orang lain juga berhak cerdas, paham kenapa? Paham ya? Kiai-kiai nak terawih jam 8 iku ora jam kerja. Gue jam 2 kena waya wis mulai. Diwalik. Coba kalau mereka balik gitu, sampean apa berani ditantang begitu? Mbok ora dadi kiai aja menang-menang kan, paham ya? Sampean berani gak ditantang begitu? Kan tidak berani tuh. Gue ya sudah kalau terawih ya terawih dinikmati boleh ridhani Allah. Ya sudah. Terawih ke uring-uringan. Berkorson. Paham ini penting guys. Seorang ulama harus ngomong ini terus biar konstitusi keislaman tidak hancur oleh ritual-ritual yang sebenarnya dari awal berketentuan sunnah. Tapi ulama tuh sampai nak sing biasa terawih ya terawih mau. Bahaya sekali kalau sampai tidak terawih. Orang tidak jelas kalau tidak ibadah itu mau apa tuh. Malah gak sinetron. Orang yang tidak jelas itu cari ibadah yang umum-umum saja, nggak resi. Sampai tidak usah istihad. Yang boleh istihad itu hanya ulama, paham ya? Yang tidak ulama tidak usah apa? Ya umumnya orang saja umumnya terawih. Ya sudah sampai ikut. Tapi jangan coba-coba mengeneralisasi, menyamakan masalah. Jangan ngira yang sedang tidak terawih, sedang tidak dalam perintah Allah itu jangan sampai. Itu tidak baik. Kenapa? Di Ihya itu ada cerita. Sampai cari nanti di kitab Fadilatul Kasbi. Ya, Fadilatul Kasbi. Di Ihya itu Imam Ghazali cerita di antara fadilahnya orang kerja. Suatu saat Nabi itu di masjid bareng can nom-nom sing gagah-gagah supaya can nom-nom derekno Nabi iktikaf di masjid. Karena belum memulai iktikaf, beliau itu masih di teras, masih di sufah, masih napa? Di sufah. Pas beliau masih di teras ada seorang pemuda gagah liwat. Cara sakniki nggo pacul apa ning nggone sawah. Tapi Mekah ora ana sawah, Madinah ora ana sawah, pokoke ning kebon. Terus jare can nom-nom sing seneng iktikaf niku komentar. Halakana jaladuhu fillah. Caiku cek siale, umpama gagahe energike dienggo itikaf ra apik. Mosok gagahe ngono men kedonyan ngurusi kebon. Ngurusi dunya lah kalau.
Apa komentar Rasul? Halla taqulu kadza. Kamu jangan komentari demikian. Dia kerja itu untuk nafkahi anak istrinya itu juga perintah Allah. Atau dia punya ibu yang renta untuk mencarikan makan ibunya juga itu perintah. Akhirnya sahabat sadar bahwa tidak hanya mereka yang sedang ibadah. Jadi jangan kira yang hanya sing ngeloni masjid tok sing ibadah. Dari awal Islam mengatakan kerja itu ibadah, tijarah ya ibadah, mengajar di SD juga ibadah, menolong orang di jalan-jalan juga apa? Akhirnya diketahui kalau fununul ibadah, warna ibadah memang banyak sekali. Akhirnya zaman Nabi tidak ada vonis yang sedang itikaf ya monggo itikaf, menikmati ibadah itikaf, yang sedang ke kebun dan mencari rezeki juga nikmati itu sebagai ibadah. Akhirnya nyaman. Sing kesel itikaf yang ujung-ujungnya dikai mangan sing seneng ning kebun. Paham ya? Mulane kiai kuno iku duwe cerita. Niki cerita kiai kuno, nek niki ana hadis e cerita. Ana wong mondok kakak adik. Kiai ini ku makrifat. Sing adike ku kakake men sinau terus. Ora tau masak. Adike pegawe masak, gak pasti tau sinau. Kakake ngamuk, wong kok amen ngliwet oleh sinau ora. Muaman ngono. Lah dia belalah ditegur rong pati seneng sinau. Walhasil wal awal zaman sing disenengi kiai ini wadi. Sing didongakno ngalim ya dik. Sesuk kakake dicel. Goblok. Kowe iku ngalim kok napa? Goblok. Mesti ini pertanyaanmu diwali. Kowe iku iso sinau mergo ana sing masak. Kowe nek ora ana sing masak ra mangan ra iso napa? Sinau. Mesti takokane ngene sinau masak barang sinau krana iso mangan kok. Nak ramangan ra iso napa? Sinau. Mestine adek wis tak kok ngono sinau terus rasa masak sing. Padha kowe iso itikaf ning masjid, iku jebule ya nakalan. Mentang-mentang bojo PNS wis ana mangan hari ini. Jebule ke itikaf krana duwe pakanan. Ndak artinya sesuatu yang sakral ternyata sering bergantung sama yang profan, sing dunia. Saya sama tak bedai, kenapa Islam kota lebih bedah itikaf timbang Islam desa? Karena Islam kota itu sekali Ramadan dinikmati. Kenapa mereka bisa itikaf? Mboten ayem piye, misalnya di tabungan 200 juta. Itikaf mek sangu ATM. Damai lho. Ora kesusu mulai, wong ning omah kulkas yo bek. Artinya apa? Ternyata kenyamanan itikaf ya berdasar sesuatu yang dia punya tabungan, ATM banyak, di kulkas juga masih banyak buah macam-macam. Tapi juga bisa dibalik. Orang-orang yang tidak nyaman itikaf karena sedang kerja di sawah di apa juga karena demi masjid, demi ibadah. Jadi nggak apa-apa. Ya, makanya mau dawuh Kanjeng Nabi, hal taqulu kadza. Jangan katakan yang sekarang ke kebun itu kemudian tidak ibadah. Mereka bercocok tanam untuk keluarganya dan itu baik, untuk orang tuanya dan itu akhirnya tenang. Bareng Kanjeng Nabi bar itikaf dong Rasulullah mlaku-mlaku. Ujung-ujungnya ku sing ngekeki daharan pertama. Abu Ayyub Al-Ansori. Yo kok dodoyan. Ya itu kan apa do kowe darusan ning iku sawangane paling ibadah. Kowe semangat mergo ana sing ngirimi kopi mbek jajan. Iku sing ora itikaf, paham? Sing ngirimi sing ora apa? Ora usah munafik dadi wong ora usah apa. Intinya kan padha wae to, sing masak gedang goreng ya demi masjid. Mergo engko ambek dikirimno wong dah. Kowe wis padha ngakoni susah opo ngakoni kok ora gelem. Nek ra ati elek bagus. Wong ngakoni nek wong liya saleh kok ora gelem. Pangeran swarga jembar mboten ora dosa ora usah kuwatir. Paham? Wong sing ra mbok tata iku mbok swarga ya ben boleh pojok boleh ndi kok kowe entuk nggon